Anime Spriggan bercerita tentang peradaban kuno yang memiliki teknologi canggih. Namun peradaban itu sengaja disembunyikan karena alat canggih itu dapat menghancurkan dunia. Cerita diawali dengan para ilmuwan yang menemukan relik kuno. Seorang mayor militer mengetahui kegunaan relik itu dan berniat mengaktifkannya untuk menghancurkan dunia. Seorang pemuda bernama Yu Ominae adalah seorang prajurit khusus Spriggan. Spriggan adalah sebuah kelompok dalam organisasi Archam yang berisi prajurit khusus kelas S yang bertugas untuk melindungi peninggalan kuno dari orang yang ingin menyalahgunakannya. Saat ini, Yu ditugaskan untuk menghentikan perbuatan mayor tersebut. Yu sangat kuat karena tubuhnya dilapisi zirah canggih yang kebal peluru. Dengan bermodalkan tangan kosong, ia dapat melumpuhkan para tentara, bahkan mayor tersebut. Di lain tempat, seorang profesor bernama Rei sedang diculik. Yu dengan mudah mengalahkan para penculik itu dan menyelamatkan Rei. Para penculik itu menculik Profesor Rei karena mereka ingin menguasai sebuah reruntuhan kuno yang baru-baru ini ditemukan, dan hanya Profesor Rei yang dapat membuka kunci reruntuhan kuno tersebut. Kedatangan Profesor Rei karena dia diminta organisasi Archam untuk menganalisis reruntuhan kuno yang baru ditemukan itu. Dan alasan lainnya adalah ia ingin menemui teman masa kecilnya yang ternyata bernama Yu Ominae. Namun, Yu sengaja tidak memberitahukan identitasnya pada Rei. Profesor Rei memulai pekerjaannya dengan menerjemahkan aksara kuno yang ditemukan dari situs peninggalan tersebut. Namun, menerjemahkan aksara tersebut sangat sulit, jadi ia memutuskan untuk beristirahat sebentar di kamarnya. Tapi, pasukan bersenjata telah mengepungnya. Profesor dengan gugup bersembunyi dari pasukan itu. Untungnya, Yu datang tepat waktu. Dengan tinjunya ia mengalahkan pasukan tersebut. Profesor Rei mengatakan meskipun menerjemahkan aksara tersebut sulit, saat ini ia sudah mencapai tahap akhir. Saat mereka menuju reruntuhan kuno tersebut, helikopter yang mereka tumpangi diserang sehingga membuat mereka terjatuh. Profesor Rei sudah muak. Ia mengatakan, mengapa tidak menyerahkan saja reruntuhan kuno itu daripada mengorbankan lebih banyak nyawa manusia. Yu memperlihatkan plat yang bertuliskan pesan dari peradaban kuno untuk melindungi warisan mereka dari orang jahat, dan itulah alasan dibentuknya Spriggan, yaitu untuk melindungi warisan kuno. Plat itu juga terbuat dari bahan yang tidak dapat dihancurkan. Yu menyembunyikan Profesor Rei, sementara dia melawan musuh yang mendekat. Yu dapat dengan mudah mengalahkan para musuh tersebut, namun dia sedikit kewalahan ketika melawan komandan musuh yang mempunyai kekuatan regenerasi. Meskipun begitu, Yu tetap bisa mengalahkannya. Profesor Rei diculik oleh pria bernama Moroha. Moroha memaksa Profesor Rei membaca aksara kuno untuk melepaskan naga api yang tersegel di reruntuhan tersebut, karena ia berniat meningkatkan kekuatannya dengan mengendalikan naga api. Jika Profesor Rei menolak, dia akan meledakkan reruntuhan ini dan sekitarnya, yang akan membuat Yu Ominae juga mati, karena teman masa kecil yang dia cari adalah agen khusus Spriggan yang selama ini ada di dekatnya. Yu datang dan berusaha mengalahkan Moroha yang telah membangkitkan naga api. Namun Yu kewalahan karena pedang yang digunakan Moroha dapat menembus zirahnya. Saat terpojok, Yu berhasil mematahkan pedang Moroha menggunakan plat kuno yang berisi pesan tersebut. Yu memanfaatkan kesempatan itu untuk mengalahkan Moroha. Yu mengatakan dia sengaja merahasiakan identitasnya pada Rei karena alasan pekerjaan. Setelah semuanya selesai, Profesor Rei kembali ke negara asalnya. Yu sangat menyesal karena tidak sempat mengobrol lebih lama dengan Rei. Setelah sekian lama, akhirnya Yu kembali bersekolah. Dia dimarahi oleh ketua kelasnya karena selalu absen. Dia berjanji tidak akan absen lagi, namun dia mendapat pesan yang berisi misi baru yang membuat Yu harus membolos lagi. Misi Yu kali ini adalah melindungi relik kuno, yaitu kapal Bahtera Nuh yang baru ditemukan. Yu juga harus melindungi tim yang sedang melakukan survei, dan jika relik itu berbahaya, dia harus menyegel atau menghancurkannya. Di sisi lain, militer Amerika mengetahui adanya penemuan Bahtera Nuh tersebut. Mereka ingin mengambil alih Bahtera itu dengan mengirimkan prajurit khusus mereka. Tak berselang lama, tim survei Archam diserang oleh 2 orang prajurit militer Amerika yang mempunyai kemampuan kelas S. Yu yang baru saja datang langsung bertarung dengan mereka. Namun dia kewalahan melawan 2 prajurit tersebut karena mereka juga memakai zirah yang sama seperti miliknya. Saat benar-benar terpojok, Yu dibantu oleh rekannya yang juga prajurit Spriggan bernama Johan.
Johan adalah petarung yang mempunyai kecepatan pergerakan sangat tinggi. Kedatangan Johan mengubah alur pertarungan, dan dengan cepat mereka berhasil mengalahkan dua penyusup itu. Meskipun organisasi Archam menguasai bahtera tersebut, mereka tidak bisa mengaktifkan bahtera itu karena dinding bahtera tersebut terbuat dari bahan yang tidak bisa dihancurkan. Jadi, mereka memerlukan sebuah kunci yang saat ini belum ditemukan. Pihak militer Amerika yang mengetahui prajurit mereka telah dikalahkan tak panik, karena mereka memiliki kunci yang dibutuhkan untuk mengaktifkan bahtera tersebut. Seorang bernama McDougall membawa pasukannya menerobos masuk. Yu mencoba menghentikannya, namun McDougall dengan mudah mengalahkannya menggunakan kekuatan psikokinesis. Profesor Maisel dan asistennya, Mareta, yang bertugas memimpin tim survei, menyerahkan bahtera tersebut untuk melindungi Yu dan timnya. Johan datang untuk menyelamatkan Yu. Dia dengan cepat membantai semua pasukan musuh. Lalu, mereka bergegas masuk untuk menyelamatkan Profesor. McDougall membawa Profesor dan asistennya masuk ke dalam bahtera. Karena dia mempunyai kuncinya, mereka dengan mudah bisa masuk ke dalam. Bahtera tersebut mempunyai kekuatan untuk mengubah cuaca atau iklim di bumi. McDougall berniat mereset ulang dunia. Dia juga mengajak Profesor Maisel bekerja sama untuk membangun dunia baru miliknya. Profesor menolak ajakan tersebut. McDougall marah dan menyerang Mareta. Dia memulai proses pengaktifan bahtera untuk meningkatkan suhu bumi, yang akan membuat es di kutub utara mencair dan menenggelamkan bumi. Johan menyelamatkan Profesor dan asistennya terlebih dahulu, sedangkan Yu menghadapi McDougall. Yu diserang habis-habisan. Dia hanya bisa bertahan dari serangan McDougall karena dia tak bisa mendekatinya. Namun, lama-kelamaan, McDougall mulai kehabisan energi. Yu menggunakan kesempatan itu untuk mengalahkannya, dan pengaktifan bahtera pun diberhentikan. Beberapa hari kemudian, Yu mendapat misi untuk mencari ramuan keabadian. Di sebuah makam tua, Yu melihat sebuah patung. Dia tahu itu jebakan. Namun tiba-tiba kenalannya bernama Yoshino mengambil patung itu yang mengakibatkan makam tersebut runtuh. Misi Yu kali ini sangat sulit karena ramuan keabadian yang dia cari berada di dalam hutan terkutuk. Banyak prajurit yang sudah ditugaskan mencari ramuan itu, namun tidak ada yang pernah kembali. Yoshino, yang seorang pencuri makam, tertarik dan memutuskan untuk mengikuti Yu. Saat memasuki hutan lebih dalam, tanpa sadar mereka mulai tersesat. Mereka diserang, namun Yu dapat mengatasinya. Ternyata, mereka adalah tentara yang hilang saat mencari ramuan dan berubah menjadi zombie. Penyebab hutan ini terkutuk karena dulu ada seorang raja dan ratu yang diasingkan di hutan ini, namun siluman jahat menculik sang ratu. Raja jadi sangat marah dan mengutuk hutan ini. Mereka menyusuri hutan lebih dalam dan melihat tentara yang berubah menjadi monster. Yu langsung memukul monster itu. Seorang tentara Amerika bernama Akatsuki mengajak mereka untuk bekerja sama untuk keluar dari hutan itu. Namun Yu dan Yoshino menolak karena mereka tidak mempercayainya. Tak terima, Akatsuki langsung menyerang Yu, namun tiba-tiba para zombie menyerang. Mereka tidak ada pilihan lain dan melawan zombie terlebih dahulu. Walaupun agak sulit, mereka tetap bisa mengalahkan para zombie itu. Menyadari hutan terkutuk terlalu berbahaya, Yu akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan misi dan bekerja sama dengan Akatsuki untuk mencari jalan keluar dari hutan. Berhari-hari mencari jalan keluar, mereka tetap tak bisa keluar dan hanya berputar-putar di tempat yang sama. Saat berjalan, mereka tak sengaja bertemu dengan mayat seorang pertapa. Yoshino melakukan ritual pemanggil arwah. Arwah tersebut bilang bahwa jalan keluar hutan ini ada di pohon besar di tengah hutan dan mereka harus membebaskan roh pohon agar bisa keluar. Tapi tidak pernah ada satu orang pun yang berhasil melakukannya. Mereka pun pergi menuju pohon itu. Namun, Yoshino diam-diam mengambil formula ramuan keabadian yang mengakibatkan roh pohon mengamuk dan menyerang mereka semua. Akatsuki menyuruh Yu untuk pergi membebaskan roh pohon, sementara dia akan menahan para roh yang menyerang. Ternyata pohon itu juga dijaga oleh roh terkutuk. Yu melemparkan formula ramuan keabadian untuk mengalihkan roh terkutuk. Yu melihat ada patung di pohon roh yang sama seperti patung yang diambil Yoshino saat di makam. Dia berpikir kedua patung itu melambangkan raja dan ratu yang terpisah, jadi dia segera menggabungkan dua patung itu.
Mereka pun akhirnya terbebas dari hutan terkutuk itu. Saat di sekolah, Yu lagi-lagi mendapat misi mendadak yang membuatnya harus membolos lagi. Saat akan bolos, salah satu teman sekelas Yu memintanya untuk hadir saat festival olahraga. Karena temannya itu akan pindah sekolah, dia ingin menciptakan kenangan terakhir bersama semua teman kelasnya, termasuk Yu. Yu berjanji akan hadir walaupun akan sedikit terlambat karena misinya. Misi Yu kali ini adalah menggagalkan dan merebut senjata perang kuno bernama Berserker yang akan diselundupkan ke Inggris. Namun, Yu tidak berhasil menggagalkan penyelundupan itu. Dia kehabisan waktu karena harus melawan para pasukan militer yang menghalanginya, dan itu membuat dia harus pergi ke Inggris. Saat tiba di Inggris, pihak militer Inggris ingin menganalisa kekuatan Berserker dengan cara mengaktifkannya secara paksa, tapi saat diaktifkan, Berserker tidak dapat dikendalikan dan menyerang semua orang. Yu yang sedari tadi mengawasi langsung bergegas masuk ke sana. Saat di dalam, dia bertemu dengan seorang kolonel yang bernama Clemente. Kolonel itu terluka, jadi Yu menyuruhnya untuk melarikan diri sementara dia akan melawan Berserker. Yu terkejut karena Berserker dapat menembus zirahnya. Jadi dia menjatuhkan Berserker itu untuk mengulur waktu. Clemente bertanya apa sebenarnya Berserker itu. Yu mengatakan Berserker adalah senjata perang kuno yang sangat kuat dan di dalamnya memiliki fitur semua senjata seperti rudal dan tank. Yu mengingat janjinya pada teman sekelasnya, jadi dia ingin segera menyelesaikan misinya. Dia meminta bantuan Clemente untuk mengarahkan Berserker ke ruangan pengetesan nuklir, karena Berserker memiliki mode penghancuran diri saat dikalahkan dan ledakannya sangat dahsyat. Yu pun mulai bergerak sesuai arahan Clemente. Setelah berada di ruangan yang dituju, Yu langsung mengerahkan semua kekuatannya sehingga dia berhasil mengalahkan dan selamat dari ledakan Berserker. Meskipun terlambat, Yu akhirnya dapat menepati janjinya yaitu berkumpul bersama teman sekelasnya. Profesor Kawahara adalah ilmuwan yang mendukung organisasi Archam dan sedang meneliti sebuah relik kuno yang baru ditemukannya. Namun, banyak organisasi yang menginginkan relik itu, bahkan mereka membunuh profesor untuk mencurinya. Jadi, Yu ditugaskan untuk mengambil relik yang dicuri tersebut. Yu menemui anak profesor, bernama Suzuko, yang berprofesi sebagai guru sejarah. Suzuko mengatakan bahwa dia tidak menyukai orang-orang Archam karena sejak ayahnya bekerja dengan organisasi tersebut, ayahnya tidak pernah pulang dan hanya fokus pada penelitiannya. Padahal, dulu dia adalah seorang ayah yang sangat mencintai keluarganya. Namun, tiba-tiba Yu dan Suzuko diserang oleh orang tak dikenal. Yu berhasil mengalahkan mereka dengan mudah dan membawa Suzuko ke tempat yang aman. Suzuko bertanya siapa sebenarnya orang-orang yang menyerang mereka dan mengapa ayahnya dibunuh. Yu menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang membunuh ayahnya dan mencuri tengkorak kristal yang baru ditemukan oleh ayahnya. Tengkorak kristal itu adalah relik kuno yang terbuat dari material khusus yang dapat menghasilkan energi sangat kuat, bahkan setara dengan bom atom. Setelah menjelaskan semua itu, Yu menyuruh Suzuko untuk pulang ke negara asalnya, namun Suzuko menolak. Yu mendatangi markas pencuri relik untuk mengambil kembali tengkorak kristal. Namun sebelum itu, dia harus mengalahkan musuh terlebih dahulu. Yu berhasil mengalahkan seseorang yang memiliki kemampuan bergerak dengan cepat, tapi seseorang bernama Oboro berhasil melukai Yu. Karena terluka, Yu pun kabur dari tempat itu. Yu mendapat pesan dari seseorang untuk datang ke suatu tempat. Yu juga mengajak Suzuko ke tempat itu. Kapten Heimer melakukan uji coba dengan tengkorak kristal. Dia melakukan itu untuk meyakinkan sponsor-sponsor yang akan bergabung dengannya untuk menguasai dunia. Yu menunjukkan ledakan itu kepada Suzuko dan mengatakan Profesor Kawahara mengorbankan kehidupan keluarganya demi melindungi kebenaran ini. Saat Kapten Heimer mengadakan rapat dengan para sponsor, tiba-tiba Yu muncul dan mengancam akan membunuh para sponsor jika mereka tidak mengembalikan tengkorak kristal. Namun, ancaman Yu tidak berhasil karena Suzuko juga disandera oleh anak buah Heimer. Tiba-tiba, Oboro membantu Yu dan Suzuko. Ternyata, Oboro adalah guru Yu dan juga seorang Spriggan. Dia selama ini berpura-pura menjadi bawahan Heimer untuk mengambil kembali tengkorak kristal. Oboro kemudian menyuruh Yu untuk mengejar Heimer yang kabur membawa tengkorak kristal, sementara dia akan melawan anak buah Heimer yang tersisa. Sebelum pergi, Yu menghajar orang yang telah membunuh Profesor Kawahara.
Yu dan Suzuko pun langsung mengejar Heimer dengan menaiki mobil. Kapten Heimer berniat menghentikan Yu dengan menembakkan energi dari tengkorak kristal. Namun sebelum itu terjadi, Yu melemparkan peredam ledakan yang membuat mobil yang dinaiki Kapten Heimer meledak. Akhirnya, Yu dan Suzuko berhasil mengambil kembali tengkorak kristal.